Kalau pagi tadi firman Tuhan sudah disampaikan di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-1 dan sudah dikupas sampai dengan Yeremia 17 ayatnya yang ke-4. Sekarang kita akan masuk di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-5. Kalau pagi tadi kerinduan saya bisa kupaskan semua ini, tetapi tidak cukup waktu, jadi kita akan masuk sekarang ini di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-5. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita akan membaca di dalam firman Tuhan dulu. Kita buka di dalam Yeremia 17, kita baca dulu dari ayat ke-1 sampai dengan ayatnya ke-8. Semua sudah siap? Bukan kita ulangi, cuma supaya kita ingati lagi. Ini ada pembacaan-pembacaan seperti ini, sehingga nanti waktu disampaikan atau diuraikan, kita bisa mengerti. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Sekali lagi, pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan, terukir pada lohati mereka, dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusaka yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus, yang akan menyala untuk selama-lamanya. 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah orang yang sudah membaca, mendengar, simpan dalam hati, dan terutama melakukannya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pagi tadi sudah kita uraikan, yang terutama saya menyampaikan, karena saya membacakan di sini dan firman Tuhan itu rema di dalam kehidupan saya. Tentang apa? Pergumulan dari nabi. Yaitu nabi siapa? Nabi Yeremia. Oleh karena apa? Bangsa yang berdosa. Jadi pergumulan dari seorang nabi yang namanya Nabi Yeremia. Tadi pagi saya sudah uraikan ada 5 jawatan di dalam Efesus. Ada guru, ada penginjil, ada nabi, ada rasul, ada gembala. Yang dibicara saat ini seorang nabi, Nabi Yeremia. Dan kita tahu Nabi Yeremia itu dari perut ibunya sudah dipilih oleh Allah. Bahwa engkau nanti akan menjadi
utusan Allah. Engkau akan dipakai. Ternyata jelas apa yang sudah dituliskan. Namanya seorang Nabi Yeremia dipilih sama Tuhan. Dan kita melihat dia melayani, dia menasihati, dia menegur dengan dosa-dosa suku Yehuda pada waktu itu. Tapi mereka keras kepala, mereka tidak mau mendengar, mereka lawan. Timbullah kesusahan daripada seorang yang namanya Nabi Yeremia. Susah, pantas mereka susah. Karena dia seorang nabi yang bertanggung jawab kepada jiwa-jiwa ini. Seorang nabi tugasnya menegur dosa-dosa. Ya, dengan keras. Sehingga apa yang dikatakan seorang Nabi Yesaya, dia menegur dengan keras. Sehingga dia dipotong, digergaji. Karena orang tidak bisa menerima. Menusuk hati mereka. Tetapi kalau orang yang sadar bahwa ini adalah teguran yang baik, dia sadar, wah ini untuk saya. Saya sadar bahwa saya ini salah. Saya sadar. Tetapi ada orang bangsa Israel pada waktu itu. Seperti Musa menegur juga kepada bangsa Israel. Mereka tidak mau. Mereka marah. Mereka berontak. Bahkan mereka mengatakan engkau saja yang dipakai. Kita tidak. Marah mereka. Berontak mereka. Bahkan juga ada 250 pemimpin-pemimpin. Bersama Korah, Datan dan Abiram datang juga berontak kepada Musa. Karena apa? Tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati, tidak mau dibilangin. Nah, sore hari ini kita belajar firman Tuhan ini. Kalau minggu lalu saya bilang bukan belajar, kita renungkan kembali karena kita yang ada ini adalah orang-orang yang sudah lontok firman Tuhan, orang-orang yang pintar yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari, seorang nabi Yeremia, dia bergumul, dia susah. Kenapa ya kok anak-anak buah saya ini? Kenapa orang-orang ini yang sudah saya menangkan, yang saya bimbing mereka, diomongi kok tidak mau. Terus keras kepala. Dia bergumul. Bergumul itu arti apa? Dia datang terus ada di dalam hati. Susah dia, aduh kok anak ini kok tidak bisa diomongi ya. Bagaimana caranya ya? Tadi pagi saya sempat singgung. Seorang hamba Tuhan. Dia bertanggung jawab. Dia melihat anak-anaknya tidak benar. Dia punya pergumulan. Dia bergumul sama Tuhan. Tuhan gimana ini Tuhan? Jemaat Tuhan yang kau percayakan kepada saya seperti begini. Sifat, watak, karakter, attitude-nya seperti ini. Bagaimana Tuhan? Pasti punya pergumulan. Namanya orang tua. Diberikan kepada Tuhan, ini anak-anak ini. Waktu dibimbing oleh orang tua, dididik oleh orang tua, bawa kepada anak-anak kepada Tuhan. Tapi melihat tidak ada perbedaan, sifatnya sama saja. Apalagi itu orang tua. Banyak lagi yang melihat saudara-saudara satu sama lain. Melihat tidak ada perubahan dan lain juga susah bergumul. Seperti hari ini kita belajar Nabi Yeremia punya pergumulan. Dia berdoa sama Tuhan, tolong Tuhan, siapa yang bisa merubah? Tadi saya panggil saudari Josia. Pada waktu itu dia lahir masih kecil. Betul lahir masih kecil, tapi pertumbuhan jasmaninya lamban sekali. Papanya, mamanya bingung. Bagaimana ini anak saya ini? Kalau dia terus dia kecil mau jadi apa? Sampai pernah dikatakan di sekolah, sesama SMP, sesama SMA, menganggap dia itu kecil, tidak ada apa-apanya. Karena kecil, pendek. Bagaimana ini? Pergumulan. Papa, mama pergumulan. Mau apa lagi? Pernah satu kali kalau saya tidak salah. Datanglah suami istri kepada saya. Om doakan dia Tuhan. Doakan dia. Saya percaya doa orang benar
Besar kuasanya. Dan Tuhan bisa bawakan kepada dia saat ini. Dia bisa tinggi, gagah. Tinggal sekarang kita berdoa lebar ke kiri dan ke kanan. Bergumul juga Ibu Evi. Kedua anaknya sakit. Sedikit om sakit. Talia sesak napas om. Sakit om. Talia sesak napas. Tinggal mau apa lagi bergumul. Orang tua jaga di rumah sakit. Tapi kita melihat saat ini. Karena kesetiaan dia, kesungguhan dia. Tentu didoakan. Tuhan tolong anak Talia. Sekarang dia jadi anak yang cantik, tinggi. Ya, maka itu saya pesan. Jaga baik-baik kamu. Hidupmu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bergumul juga. Tapi kita tidak boleh putus asa. Nabi Yeremia bergumul bangsa Israel ini. Karena apa? Nabi Yeremia tahu. Kalau suku Yehuda ini tidak bertobat, wanlek hidupnya. Sekali lagi, kalau tidak bertobat, habis hidupnya. Dia tidak mendapatkan janji-janji Tuhan. Jadi dia bergumul terus, dia berdoa, terus dia berdoa. Sehingga Nabi Yeremia berkata, dosa ini bukan tertulis dengan pensil. Dosa ini bukan tertulis dengan pena. Kalau tertulis dengan pensil, ambil penghapus, selesai. Kalau tertulis dengan pena, ambil penghapus, mungkin bisa selesai. Tapi dikatakan dengan pena besi. Tapi kepalanya intan. Dicoret semua. Gimana bisa? Tapi percaya. Tuhan mengatakan, manusia mengatakan tidak mungkin. Kalau Tuhan sejelek apapun, sedosa apapun, seluka apapun, Tuhan sanggup untuk menyembuhkannya. Nah itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sanggup. Sampai apa yang dikatakan Nabi Yeremia. Pesan kepada mereka kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga. Yakni pegunung, ayatnya yang ketiga kita melihat. Yakni pegunungan di padang, harta kekayaanmu dan segala barang perbendaraanmu yang akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Nabi Yeremia berkata, kamu ini sudah saya berkati. Berkati rohani dan berkati jasmani. Tentu rohaninya sudah diberkati, Tuhan berkati jasmani. Semua itu datang daripada Tuhan. Tidak ada pengakuan karena hebatnya saya diberkati. Tidak. Itu semua datang daripada Tuhan. Dan Tuhan katakan, coba terjemahkan sehari-hari. Tolong dikeluarkan lebih baik lagi. Terjemahan sehari-hari. Dan di gunung-gunung di luar kota. Karena semua tempat penyembahan berhala yang telah kamu dirikan di seluruh negeri. Dan karena segala dosa yang telah kamu lakukan. Maka aku akan membuat musuh-musuhmu mengangkut segala harta dan kekayaanmu. Ayatnya yang keempat dikatakan. Kamu akan terpaksa menyerahkan tanah yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku akan membuat kamu mengabdi kepada musuhmu di negeri yang sama sekali asing bagimu. Aku melakukan semua itu karena kemarahanku telah meluap seperti api yang menyala dan tak dapat dipadamkan. Kalau orang itu berdosa, hidup di dalam dosa, Tuhan itu marah. Tuhan itu tidak senang. Sehingga apa yang dia katakan, harta-harta yang saya berikan kepada kamu. Sekali lagi, harta-harta yang saya berikan kepada kamu. Saya akan izinkan orang mengambil kembali semua. Sebab semua apa yang menjadi milik kita, itu kalau kita tahu, itu datang daripada Tuhan. Pak, saya bekerja. Benar kita bekerja. Tapi kalau bukan Tuhan yang sertai, Tuhan yang buka jalan, mana bisa ada? Tadi pagi sempat saya berbicara.
Ini tempat ini semua ini. Kalau bukan Tuhan itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan saya tahu pasti saya yang menghadapi semua. Kalau bukan Tuhan itu tidak mungkin. Dasar apa untuk bisa kita memakai tempat ini? Semua itu dari Tuhan. Benar dulu saya dipercayakan Tuhan untuk bekerja banyak harta. Tetapi harta saya sudah diambil semua sama Tuhan. Karena apa? Karena dosa. Dan juga Tuhan mau pakai kepada saya. Dia tidak mau harta-harta yang dari dunia yang saya dapat. Kebanyakan kita dapat harta dari dunia itu adalah harta tisani. Harta tipu sini, tipu sana. Orang dunia kalau bekerja kan hanya tisani. Tipu sini, tipu sana. Tuhan bilang, saya tidak mau. Ya. Saya tidak mau ambil daripada harta-harta kamu. Yang kamu dapat daripada duniawi. Saya mau memberikan sehingga Tuhan ambil semua, Tuhan biarkan kosong dan disitulah Tuhan mulai berikan. Jadi semua yang ada ini semua daripada Tuhan. Tapi saya percaya apa yang dikatakan Nabi Yeremia. Kalau saya hidup di dalam dosa, saya tidak melakukan kebenaran firman, saya keluar daripada rel, Tuhan akan izinkan tempat ini diambil kembali. Sekali lagi. Tempat ini daripada Tuhan. Dan Tuhan izinkan kita ada di sini. Tapi kalau umpama tempat ini saya dipercayakan atau Bapak Ibu dipercayakan. Kalau kita tidak bisa mengolah dengan baik. Kita tidak jalan dengan jalannya Tuhan. Tidak ada di dalam relnya Tuhan. Ini tempat akan diambil kembali. Tahun 1998. Tempat ini dicopot, ditarik kembali. Diserahkan kepada saya. Diserahkan kepada saya. Kenapa harus diserahkan? Tempat ini tidak difungsikan dengan benar. Ada tempat narkoba, ada tempat perjudian, ada gereja, dan lain-lain segalanya semua. Sehingga Tuhan tidak mau. Tuhan marah. Mana gak ada gereja bisa dipindah tangankan. Mana ada gereja bisa bikin dinotaris. Tidak ada. Tidak ada gereja itu yang dijual. Tetapi Tuhan punya tangan yang penuh dengan kuasa. Ambil itu dan serahkan, panggil kepada saya. Ini. Saya tidak punya kemampuan untuk membeli. Saya sudah menyaksikan kepada Bapak Ibu. Di rumah saja untuk makan pada waktu itu aja susah. Tuhan izinkan. 5.000 rupiah ada berapa? 5.000. Saya ingat sekali saya doakan untuk hari itu kami lewati. Bagaimana cara kami bisa mengambil tempat ini? Bagaimana cara kami bisa berbuat semua macam ini? Kalau bukan Tuhan. Saya tahu. Maka itu kita jadi manusia. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Jangan lupa pertolongan Tuhan. Kita kalau tidak ada Tuhan yang menyertai kita, yang menolong kita, yang memberkati kita, siapakah kita ini? Siapakah kita ini? Sekali lagi mohon maaf. Jemaat Tuhan yang ada di sini saya tahu semua mulai dari nol. Sekali lagi, jemaat Tuhan yang ada di sini saya tahu semua mulai dari nol. Bagaimana keadaannya, bagaimana saya tahu dan saya ada di dalam. Jadi saya senantiasa dipakai sama Tuhan untuk mengingatkan kita. Kita tidak boleh lupa kebaikan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya titipkan bahasa ini. Kita tidak boleh lupa kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Tidak boleh lupa. Kembali lagi. Sebab kalau kita lupa, kita jalan di dalam jalan yang salah. Tuhan izinkan ambil semua ini. Tadi pagi saya ada saksi. Teman saya, setiap pagi jam 6 dia sudah ada di kolam renang. Dia sudah ada di kolam renang. Dia pusing, dia stres. Dan dia mengatakan dulu Pak,
Saya punya perusahaan ini. Duitnya ini tidak pakai uang bank, Pak. Kuat sekali perusahaan kami ini. Uangnya ini buat bagus, sehat perusahaan ini. Tapi sekarang ini, namanya manusia. Manusia. Kalau sudah ada di atas, baru naik sedikit, dia udah lupa. Dia lupa ke bawah. Dia juga seperti itu. Dia lupa. Dia mulai kembali dengan kedagingannya. Dan sekarang setiap hari dia stres. Tiap hari dia berbicara dengan saya. Dan dia mengatakan, tanggungan saya sekarang 100 miliar. Tanggungan saya 100 miliar. Saya bingung. Saya mau jual yang mana untuk menutup semua aset-aset. Semua sudah ada di bank. Mau jual tidak cukup, mau jual tidak cukup. Harus gabung kiri, gabung kanan. Tapi utang di luar banyak. Setiap hari orang kejar dengan saya, pusing kepala. Karena apa? Dia meninggalkan sumber air kehidupan. Diizinkan Tuhan dipermalukan. Disitulah saya belajar. Tambah hari, tambah saya belajar. Disitulah saya berusaha membagikan kepada anak-anak saya. Sebenarnya tadi pagi saya sudah khotbah selesai, saya duduk leha-leha. Tetapi Tuhan taruh di dalam hati saya, engkau harus berbicara. Ingatkan mereka, ingatkan mereka. Tinggal Bapak Ibu. Mau mendengar? Atau tidak? Itu saja. Saya hanya bisa menyampaikan. Tinggal Bapak Ibu mau mendengar apa tidak. Kalau anak-anak ini gampang. Mereka tidak mau mendengar. Tapi kalau Bapak Ibu sudah besar. Apa yang saya bisa berbicara? Saya tidak bisa berbicara, saya harus hati-hati. Sebab namanya manusia. Salah kita berbicara. Bapak Ibu. Langsung pengacara datang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita renungkan baik-baik. Karena ini adalah suatu pengajaran yang baik untuk kita. Ini adalah nasihat yang baik untuk saya dan Bapak Ibu. Jangan berpikir saya ini tidak perlu dinasihati. Saya perlu dinasihati. Tadi kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan 2 kali saya dengar. Saya dengar, bukan saya melihat kehebatan saya, melihat penyampaian saya introspeksi diri saya. Apakah saya masih ada di dalam jalannya Tuhan atau tidak? Dan saya boleh pastikan, kalau saya masih ada di dalam jalannya Tuhan, itu semua akan berjalan dengan baik. Karena Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Tapi kalau saya sudah keluar daripada jalannya Tuhan, itu tinggal tunggu amsyong. Karena Tuhan bilang, Tuhan pasti akan izinkan kita dipermalukan. Jadi artinya amsyong. Kapan waktunya? Ada waktunya. Saya teringat kurang lebih 10 atau 15 tahun yang lalu. Ada teman saya sekolah. Teman saya sekolah ini, dia agama leluhur. Dia lama tidak pernah ketemu. Satu saat dia dalam keadaan susah. Rumahnya mau diambil bank. Semuanya sudah susah. Dia datang cari saya. Waktu dia datang cari saya, dia berbicara kesulitan-kesulitan. Singkat cerita, dia mau jual rumahnya. Rumahnya ada di Jalan Raya Ambengan. Mau dijual rumahnya. Oke, mau dijual rumah, kemurahan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Saya ambil, saya injili dia. Terus saya doakan dia. Dan dia mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Berikan anaknya dibaptis, istrinya dibaptis, semua satu keluarga dibaptis. Memang teman sekolah ini pijinya, karakternya, wataknya, akhlaknya tidak baik. Waktu sekolah kita sudah tahu orangnya seperti ini. Tapi karena dia dalam keadaan terhimpit, susah betul-betul. Dia datang, saya injili dia. Saya mulai bimbing dia. Dan dia mau jual rumahnya. Pada waktu dia mau jual rumahnya,
Saya bawa kepada kakak ipar saya. Saya katakan kepada kakak ipar saya, ini teman sekolah saya mau jual rumahnya. Ya, dia bilang di mana di sini. Tek, singkat cerita bicara tidak lama, 5 menit jadi. Oke, jadi. Karena kamu yang bawa, tak tolong hari iki. Ya sudah, jadi. Jadi kan, langsung ke notaris semua bayar kontan, plak. Bayar. Habis yang di sebelahnya lagi diusahakan, dibeli dan diperbesarkan. Singkat cerita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang ini pada waktu itu sudah ditolong. Dia sudah percaya, dia berapi-api dengan Tuhan. Luar biasa dan lain-lain. Tambah hari, dibimbing, saya bawa doa puasa di Ungaran. Terus naik. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sudah naik ke atas. Tapi ini ada pagar makan tanaman. Itu dia punya nama Weisien, bahaya. Sudah macam begini pertobatannya tidak bagus. Pagar makan tanaman. Kalau Bapak Ibu berpikir, Pak, pagar makan tanaman apa? Dia kan pengusaha oli Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia pengusaha oli. Pada waktu itu dia bilang, kamu beli, saya punya oli. Saya beli. Karena persis waktu itu saya melayani Tuhan, saya masih kerja kapal. Dan kapal kami ini kapal besar. Pakai oli satu kali isi 6 drum, 7 drum satu kali. Saya pesan dia 6 drum, 7 drum kan senang. Puji Tuhan, Bapak Gembala saya beli oli saya. Biasanya boleh utang, ini kontan. Tolong, kan tolong. Namanya Bapak menolong anak, tolong kasih uang kontan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jalanlah kami. Oli itu kita pakai kapal berangkat. Berangkat baru muatan begitu banyak, baru jalan semalam. Saya dilapor sama kepala mesin. Pak, kapal kami tidak bisa jalan lagi. Kenapa? Ngoklok. You know ngoklok, terkancing. Loh, opo terkancing. Mesinnya, ya terkancing. Singkat cerita, coba periksa. Kami kirim teknisi ke sana. Sudah waktu itu di kapal di sana terapung-apung. Muatan ribuan ton ada di atas kapal. Jantung saya ini begini. Kalau ada apa-apa mesin tidak bisa bunyi. Ya, ternyata kami tes. Kirim mekanik ke sana. Ternyata dicek. Pak, oli yang ada ini oli palsu, Pak. Masa saya bilang oli palsu, ini oli palsu, ada mungkin ini jemaat saya, tidak mungkin dia lakukan ini, tidak mungkin dia sedolimi ini. Saya sudah tolong, dia makan kembali sama saya. Ya sudah, saya panggil dia, saya ngomong baik-baik. Namanya kita hamba Tuhan masih sabar, ngomong baik-baik. Ini mesin harganya miliar. Terpaksa kapal ini tidak bisa jalan. Kami kirim kapal satu, tarik bawa pulang kembali ke Surabaya. Di dalam itu sudah hancur, sudah semua. Berapa banyak rugi. Dan saya panggil, saya berbicara. Inilah manusia. Kalau sudah salah, dibicara, tidak mau mengaku salah. Ate melawan, ate ngamuk. Coba bayangkan, seandainya Bapak Ibu jadi seperti saya. Kenapa Musa bisa seluruh dunia dia paling lemah lembut? Karena dia menghadapi seperti ini. Sudah tolong, kita sudah rugi, kita tanya sama dia, bukan dia berterima kasih, dia ngamuk kembali dan ambil keputusan saya keluar satu keluarga, keluar dari gereja. Saya ini hari Kamis baru saya diingatkan. Ini cerita. Tadi pagi saya tidak ingat. Sekarang saya ingat lagi. Keluar. Ya sudah. Saya punya orang kalau dia mau pergi, saya tidak pernah melawan. Tidak pernah menahan. Silakan. Tapi kan saya harus periksa diri. Keluar ini karena salah atau saya yang salah. Tapi dengan jelas saya sudah hancur babak belur. Kerugian sudah berapa banyak dibalas dengan seperti itu. Ya sudah.
Kan ada jalan hidupnya. Saya tidak mengutuki dia. Saya tidak berharap dia sesuatu yang tidak baik, kan tidak. Ya, kita mau menolong orang, kita anggap itu kita buat untuk Tuhan. Nanti balasan daripada Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Balasannya 24 dari Tuhan, itu saja. Ya sudah, singkat cerita. Dia pindah di dalam satu gereja. Saya melihat pindah satu gereja pada waktu itu, saudara Andre, saya izinkan dia untuk mengambil kependetaan. Pada waktu itu mau pergi kemana waktu itu, sama-sama dengan dia. Dia ketemu sama saya, dia balik muka. Dia tidak mau lihat. Dia ketemu saya, dia balik muka, tapi saya tetap rendah hati. Dan endingnya Bapak Ibu, sejalan hari lepas hari, hari lepas hari. Tiba-tiba orang ini kok telepon saya. Ada apa orang ini telepon saya? Tetapi dia pakai nomor lain. Meskipun dia pakai dia punya nomor, saya akan terima. Saya tidak boleh marah orang berbuat jahat dengan saya. Saya tahu itu adalah berkat. Tapi waktu itu dia pakai nomor lain. Saya sudah agak lupa. Saya bilang siapa ya? Siapa ya? Dia bilang masa kau lupa saya? Singkat cerita, dia mau minta tolong sama saya. Minta tolong karena apa? Yang mana pada waktu itu Tuhan izinkan anaknya main salah. Keuangan, saya dah tahu mainnya bagaimana. Anaknya ditangkap sama Polda. Dan dia harus berurusan dengan hukum. Dan dia harus minta tolong kepada saya agar supaya saya tolong sama dia. Melalui orang-orang dekat saya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tetap tolong. Saya tidak boleh marah. Ya, saya tinggal kenalkan. Dan disitulah saya melihat sampai saat ini di dalam satu grup kami sekolah, dia udah terpojok, udah tahu sudah di mana. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seperti bangsa Israel ini, suku Yehuda, mereka ada di dalam pembuangan selama 70 tahun. Maka itu malam hari ini, Tuhan pesankan kepada kita. Kita yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kita tahu. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 10 ayat 26, tolong dikeluarkan. Ibrani 10 ayat 26. Dikatakan sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini, saya sebagai Bapak yang senantiasa terus menasihati, terus menegur, terus mengajar, tidak bosan-bosannya kepada anak-anak kita. Di akhir zaman ini, ada begitu banyak di luar dosa yang luar biasa, yang sudah Tuhan izinkan. Ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Marilah kita belajar ini agar supaya jangan kita keluar daripada jalannya Tuhan. Pertahankan kedagingan ini, dimatikan, terus belajar rendah hati. Kita melihat di dalam ayatnya yang kelima. Yeremia 17 ayat kelima. Terjemahan sehari-hari. Yeremia 17 ayatnya kelima. Terjemahan sehari-hari. Tuhan berkata, apabila orang meninggalkan aku, Tuhannya, dan berharap kepada manusia, serta bersandar kepada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Jangan main-main loh. Jangan main-main. Aku akan menghukum dia. Sekali lagi, Tuhan berkata, apabila orang meninggalkan aku. Kadang kita sudah dipercayakan semua, kita tinggalkan. Jangan, tidak boleh. Sebab kita melayani ini, kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Kita tinggalkan. Kita lebih dahulukan dunia daripada Tuhan.
Padahal Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Tapi kita ini tidak mendahulukan Tuhan, kita dahulukan dunia. Nah, ini satu pelajaran untuk menyadarkan kita. Karena dosa yang membuat itu mereka meninggalkan. Kalau bukan dosa, mereka tidak berani. Kalau masih ada roh Tuhan di dalam hidup mereka, mereka tidak akan berani meninggalkan. Saya tidak pilih kasih. Tetapi saya senantiasa belajar dalam kebenaran. Semuanya itu kita bisa ambil contoh dan kita berdoa supaya jangan setan ganggu kepada kita. Hari ini sore yang menarik persembahan saudara Alex. Saya tidak pilih kasih. Tetapi saya mau ambil kebenaran, pengertian, firman dan lakukan. Kemarin dia telepon saya. Om, saya akan berusaha, Om. Bagaimanapun sore saya ada tugas tarik kolekte. Tapi sekarang ini, Om, saya punya badan ini sakit, Om. Tadi dia masuk, dia bilang sama saya, Om, permisi, saya mau dah bisa, Om. Dah keluar, Om. Ini batu ini terus dia main di dalam. Perut ini sakit, belakangnya sudah begini. Tidur malam setengah mati. Tetapi saya akan usaha bagaimanapun. Sebab itu tugas saya. Hari Minggu sore saya harus datang untuk melakukan tugas ini. Posisi di dalam posisi sakit. Tadi masuk sakit. Sakit, tak apa-apa. Bisa tak bisa Ya nanti kalau saja di situ udah apa-apa. Iya. Tapi mau lakukan, ini hanya sebagai contoh. Karena dia tahu Yeremia 48 ayatnya yang ke-10. Dia tahu ada ayat Yeremia 48 ayat 10. Kalau omong terkutuk tidak baik. Coba terjemahan sehari-hari. Yeremia 48 ayatnya yang ke-10. Terjemahan sehari-hari coba. Ya. Terjemahan seharian juga keluar kata terkutuk. Waduh. Wis saya tidak mau ngomong terkutuk dah enak. Orang yang tidak melaksanakan tugas dari Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya. Saya tidak mau ngomong terkutuk. Dia yang tak menghunus pedang dan membunuh. Coba kita kembali terjemahan biasa. Terjemahan biasa dikatakan di sini. Terkutuk saya tidak mau berbicara. Orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Tolong dengar. Kadang dibicarakan, mereka abaikan. Mereka aksi, aku udah dengar. Saya tidak mau. Anak-anak saya ini jalannya tertutup. Saya tidak mau. Sebab kalau anak-anak saya ini jalan tertutup, hidup di dalam kebinasaan. Yang susah itu saya. Saya harus bergumul lagi seperti Nabi Yeremia. Tidak mau. Dengan lalai dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Jadi apa yang sudah ditugaskan? Saya tidak berbicara ini. Tetapi sore hari ini Tuhan ingatkan kembali saya ayat ini. Dulu senantiasa saya berbicara, saya ingatkan kepada jemaat supaya pelayan-pelayan supaya melalaikan tugas. Ya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Bapak Ibu bukan baru jemaat datang di sini. Bapak Ibu dari kecil. Saya bimbing dari kecil. Mohon maaf dari tidak ada apa-apa. Saya bimbing. Sampai Bapak Ibu sekarang. Sudah punya anak. Sudah menikah. Sudah segalanya semua. Dan di situ saya ada terus. Bukan saya minta untuk dibalas, tidak. Tapi saya hanya minta. Lakukan kebenaran ini. Sebab pasti
Orang yang melakukan kebenaran, dia akan menerima janji-janji Tuhan. Apakah kita mengerti? Atau kita aksi-aksi dan mengerti? Mungkin Bapak Ibu saya berbicara ini keras, tapi karena saya sayang. Sekali lagi, mungkin saya berbicara ini keras, tapi karena saya sayang. Karena saya sayang. Kalau saya tidak sayang, saya tidak berbicara ini. Sebab kalau kita hidup seperti apa yang dikatakan terkutuk ini. Hidup di dalam kutukan, itu jalannya semua itu tidak baik. Susah itu hidup. Tapi saya mau supaya kita semua ini hidup dalam keberkatan. Hidup dalam kesetiaan, hidup dalam ketanggung-jawaban, hidup di dalam penyertaan Tuhan. Wah, kalau kita hidup seperti itu enak. Kalau Tuhan tidak memakai saya untuk berbicara sebagai gembala, sebagai siapa lagi yang harus berbicara? Karena saya sayang. Dan saya merasakan betapa indahnya kalau kita hidup ada di dalam jalannya Tuhan. Saya merasakan dan saya kepingin anak-anak saya tidak ada satupun terkecuali semua bisa mendapatkan janji-janji Tuhan. Saya kepingin. Tidak ada satupun. Saya kepingin Tuhan tolong. Setiap malam saya berdoa. Tolong Tuhan. Rubah, saya tahu ini. Kalau engkau bisa merubah akhlak mereka. Kau bisa rubah sifat watak karakter mereka. Dengan sendirinya. Mereka akan hidup damai. Meskipun di dalam saat ini kesusahan demi kesusahan. Tadi saya baru dapat WA dari teman saya. Dia bilang, kamu lihat di Ketapang penyeberangan Gilimanuk. Ini kapal feri ini. Yang mau seberang, sedang mau muat kendaraan. Itu kapal dibanting sama gelombang yang begitu besar. Sampai kapal bumbang, sampai lepas jangkar. Berlabuh di luar. Tidak berani. Coba kita melihat. Zaman sekarang musim kemarau. Tapi hujan di mana-mana, hujan di mana-mana. Kemarin terjadi banjir bandang. Yang ada di mana? Di Malang. Kemarin saya menghubungi teman saya yang kerja apel. Aduh om, di Malang Selatan om, habis-habisan om. Habis-habisan semuanya. Kita melihat lagi di Semeru sana. Itu banjir bandang. Rumah-rumah itu terbawa semua. Kita melihat di Jawa Barat hanya terjadi gempa. Kita melihat di Bali. Tidak ada ujung pokok, hujan datang, banjir bandang keluar. Seandainya kita yang menemukan seperti ini. Atau sekarang kita sedang berkhotbah, kita di dalam gereja. Gempa yang keluar 7,5, dah ambruk semua kita. Tapi kalau kita ambruk, kita kena, kita di atas, kita bertanggung jawab apa? Kita bertanggung jawab apa? Tidak berbicara di dalam dunia ini. Kita bertanggung jawab apa? Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Terjemahan sehari-hari kita melihat. Terjemahan sehari-hari 17 ayatnya yang kelima. Dikatakan di sini. Tuhan berkata apabila orang meninggalkan aku. Tuhan berharap kepada Tuhannya dan berharap kepada manusia serta bersandar pada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Jadi Tuhan minta kepada kita, jangan kita tinggalkan sumber air kehidupan. Kasih karunia kita sudah dapat. Pertahankan seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang, aku sudah melakukan sampai akhir. Kalau Rasul Paulus dia manusia biasa, kita juga berusaha. Saya juga berusaha. Berusaha sampai akhir saya ada di dalam jalannya Tuhan.
Karena saya tahu saya serong sedikit, habis saya. Saya mau berusaha sampai akhir. Sampai tutup mata. Kedapatan saya masih tetap mengasihi Tuhan. Saya senantiasa introspeksi loh tentang gereja ini. Tuhan, ini gereja kenapa? Ada apa ini Tuhan? Ya, karena Tuhan mengajarkan. Kita senantiasa menyelidiki. Ya, ada apa-apa. Kalau dulu gereja ini digoncang. Pada zaman dulu. Karena ada kesalahan. Pemimpinnya keluar dari jalannya Tuhan. Digoncang, dioverkan. Tapi kalau saat ini. Bukan bilang tidak punya pergumulan. Punya pergumulan. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan ada apa? Ya, ada apa? Jemaat dari sekian banyak, sisa kurang lebih hanya 40. Kemana? Ada apa? Ya memang, ada orang-orang zaman sekarang yang sudah tidak bisa dibicarakan lagi. Mereka hanya mau mencari yang enak telinga, yang enak telinga. Kebenaran yang benar-benar mereka sudah tidak mau. Itu firman Tuhan bilang. Mereka hanya mencari, mendongengkan enak telinga, enak telinga. Tetapi untuk menegur dosa sudah tidak mau. Saya harus memeriksa juga diri saya. Kalau saya salah pasti saya mendapat ganjaran daripada Tuhan. Saya senantiasa merenungkan. Senantiasa panggil istri, anak-anak rapat. Kamu kalian jaga baik-baik ya. Hidup ini jaga baik-baik ya. Hasil rapat. Jangan kita keluar daripada jalannya Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu, gereja ini seperti 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan. Mana bisa kasih makan 5.000 orang plus anak-anaknya. Plus suami atau istri. Tapi ini 5 roti 2 ikan gereja ini dihadapi. Ya. Dan Tuhan bisa siapkan semua. Dan yang paling ada di dalam kehidupan kita, kita itu tenang. Karena apa? Kita ada di dalam jalannya Tuhan. Kita lihat Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Yeremia 17 ayat 7. Tapi orang yang berharap kepadaku akan diberkati selalu. Ya, akan diberkati selalu. Karena apa? Kita ini berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, hidup di dalam jalan kebenaran, akan diberkati selalu. Diberkati dalam segala hal. Di dalam segala segi hidup. Dan dikatakan di sini kita melihat. Di dalam ayat selanjutnya. Ia bagaikan pohon di tepi sungai yang mengalir. Akarnya merambat sampai ke air. Ia tak takut musim kemarau. Daun-daunnya selalu hijau. Sekalipun negeri dilanda kekeringan, tak gelisah. Sebab ia selalu menghasilkan buah. Dikatakan damai terus di dalam hati. Memang Tuhan katakan damai sejahtera ku berikan kepada engkau. Hidup ini penuh dengan damai. Tidak pernah takut, tidak pernah bingung, tidak pernah gelisah. Setiap hari hanya Tuhan Yesus engkau baik. Tuhan Yesus engkau baik. Apa yang saya mau perbuat lagi Tuhan? Untuk engkau, kau baik Tuhan, kau baik. Maka itu saya berkata kepada dapur-dapur. Kalian senantiasa harus bisa mengucap syukur. Dalam keadaan baik dan tidak baik. Kalau kalian sudah mendapatkan order baik dan tidak baik, sedikit dan banyak, kalian harus bisa ucap syukur. Kita harus ajarkan. Kalau kita mendapatkan sedikit, kita marah. Kalau kita dapatkan banyak, kita bilang haleluya, Tuhan Yesus baik. Itu tidak. Karena Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal, baik dan tidak baik. Itu kita menjadi pelaku firman. Damai terus, damai terus. Anak-anak semua hidup di dalam penyertaan Tuhan. Apa yang tidak pernah lihat dengan mata, dengar dengan telinga, ada dalam hati. Tuhan siapkan semua. Suka menolong orang. Tadi Ibu Foni Endrawati telepon. Pak Herman,
bisa tolong saya. Coba dengar. Pak Herman bisa tolong saya. Kenapa Bu Foni? Pompa air saya rusak Pak Herman. Ayo coba. Pompa air saya rusak Pak Herman. Tukang bilang suruh ganti Pak Herman. Bisa tolong saya Pak Herman. Kan dia minta tolong. Seorang janda minta tolong. Baik Bu, Ibu tunggu ya. Nanti sebentar Andre ke sana. Oh Andre ke sana dia telepon lagi. Orangnya kan rodololiloso. Kepingin mau mencari tahu dan lakukan. Oke. Nanti Andre ke sana. Pergilah Andre. Papa rusak. Mau tidak mau harus beli. Ya. Ya Tuhan punya banyak cara untuk lakukan ini. Ambil mesin pompa, di mana Andre? Saya di toko Miami di Kertajaya ada ambil pompa ini dan pasang. Sudah bisa jalan. Coba kalau seumpama kita ini bukan takut sama Tuhan, ada urusan apa engkau perintahkan saya? Maka itu saya senantiasa mendidik anak-anak saya. Tadi kalau saya panggil, kasih tunjuk ini amplop. Tadi kita kumpul dana, hanya kumpul 200 lebih ribu kolekte. Jadi jauh kurang. Ada seorang kumpul kasih, jauh kurang. Saya panggil kedua anak saya. Ini 200 lebih ribu kurang. Kalian berdua ambil bagian untuk mencukupkan. Sudah ditambah. Ya, kalian berdua ambil bagian, cukupkan. Jadi ini sudah cukup. Mari, mana sambil saya khotbah. Saya minta saudara Tiffany ke sini. Ya, ini mereka yang kerja hari Sabtu sambil saya khotbah. Ayo, semua bangun sudah yang kemarin. Ya, selain Ivon yang belum. Josie bilang, waduh Om, ini bagaimana? Tenang, ayo. Ya, saya minta Bu Retno, ayo ambil. Ibu Fung, ayo. Cinyo, ayo. Ya, ini berkat dari jemaat. Ya, dari jemaat yang kasih. Ini Ibu Retno. Bu Retno, Bu, matur nuwun. Iya, kemarin tugas mereka tidak dikasih dan ini uang dari jemaat. Ini yaitu uang Cifung punya, puji Tuhan, terima kasih. Ya, ini uang dari jemaat. Ya, habis itu Cinyo, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tiffany, Tuhan Yesus memberkati. Masih tinggal kurang Ivon, berdoa Fonnya. Supaya Tuhan kasih. Kalau Tuhan belum kasih, kita tetap minta sama Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggung jawab saya selesai. Dan dibayar semua oleh jemaat-jemaat Tuhan. Kurang tadi kumpul hanya 200 lebih ribu, sisanya kita tambah. Dengan cara apapun. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 5. Kalau kita, Tuhan katakan, kalau kita hidup di dalam dosa, Tuhan tidak mau. Karena Tuhan bilang, Tuhan berkata apabila orang meninggalkan aku, Tuhannya dan berkata kepada manusia serta bersandar pada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Kalau orang yang sudah tinggalkan Tuhan, pasti yang dia berkata berharap kepada manusia, berharap kepada kekuatan. Itu karena dia meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita jadi anak-anak Tuhan. Tentu kalau kita sudah tinggalkan Tuhan, kekuatan kita sudah tidak ada. Pada waktu kita bergumul, yang kita datang kita berharap kepada manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan bilang apa ini? Kekuatan, maka aku akan menghukum dia. Memang benar. Orang kalau sudah jauh daripada Tuhan, ya, ada masalah, ada pergumulan, ada kebutuhan-kebutuhan. Hanya berpikir, siapa yang saya mau berharap? Siapa yang saya mau tembak? Siapa yang saya mau minta tolong? Seperti tadi Ibu Foni, dia seorang janda. Dia hanya tahu, siapa yang harus saya bisa minta tolong? Oh Pak Herman, seorang gembala.
Dialah yang saya bisa minta tolong. Dan Tuhan menjamah hati saya. Dan saya lakukan itu. Dan sekarang berdoa, puji Tuhan, mesin pompa yang baru sudah duduk, dia bisa pakai. Kembali lagi. Kalau kita tinggalkan Tuhan, kita jauh daripada Tuhan, pasti masalah itu tetap ada. Cuma beda orang yang tidak lepaskan Tuhan dalam hidupnya. Kalau orang yang ada Tuhan dalam hidupnya, dia pasti tetap mengandalkan Tuhan. Tetapi kalau orang yang sudah tidak ada Tuhan, dia mengandalkan kekuatan dia sendiri. Tuhan katakan orang yang mengandalkan kekuatan, mengandalkan manusia akan dihukum. Tuhan tidak mau. Memang benar Bapak Ibu. Kita di gereja sudah 1 tahun 7 bulan. Setiap hari selain hari Minggu kita makankan orang-orang yang berkekurangan. Kalau kita berpikir mau mengandalkan manusia, dari mana dana ini kita andalkan? Bapak Ibu, semua dulu pendonor-pendonor yang ada, semua sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Pendonor-pendonor dulu sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu bertanya, dari mana Pak? Kalau sudah tidak ada, ya dari Tuhan. Saya pernah berbicara dengan teman saya, barusan saya tolong dia. Dia minta tolong kepada saya, kau tolong dulu, kau bantu saya. Ini uang saya sekian besar, tidak bisa keluar. Saya telepon dia bilang, nanti kalau keluar, saya akan ikut donasi. Dia janji. Tapi saya tidak pegang itu bahasa dia. Saya tahu manusia, dia bukan seperti dengan Tuhan. Kalau Tuhan berbicara, oke. Kalau manusia, sebentar pagi, siang, sore, berlainan. Singkat cerita, saya telepon, uang itu saat itu juga keluar. Dan saya ngomong kepada dia. Saya bilang sama dia, kamu janji kepada Tuhan. Kalau kau janji sama kau punya leluhur, nenek moyangmu leluhur itu, kau pasti berani. Ini kau janji sama Tuhan, hati-hati. Kau lakukan, oh jangan takut Pak. Dia bilang, habis bulan saya jalankan. Habis bulan. Saya sempat omong sama dia. Habis bulan kamu udah kasih makan ini orang-orang. Saya ngomong begitu. Apa yang dia katakan? Di mana anak-anaknya? Di mana cucunya? Kok orang tua dilempar di sana, kok tidak kasih makan? Kok kita yang suruh ambil bagian? Oh sudah, stop. 1 kali saja dia keluarkan. Sudah tidak ada yang kedua kali. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan dapur-dapur, bersyukur. Kalau ibu-ibu ini bisa bekerja, partner kerja, habis selesai. Langsung dana itu turun, itu dana itu dari Tuhan. Mana ada orang setiap hari mau keluarkan dana ini. Tidak ada. Kalau bukan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Terbatas kita ini. Kemampuan kita kalau masih muda itu masih kuat. Tapi kalau sudah tua terbatas. Pak Toga Sirait barusan ini pamit sama saya, Pak. Saya mau ke Nongko Jajar, Pak. Ikut wisuda, ponaan, dan lain-lain segalanya semua. Sesudah itu malam ada doa malam. Nanti doa malam selesai pulang saya ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada waktu dia pulang, dia bilang, Pak aku udah mampu lagi Pak. Aku saiki tidur sudah Pak, udah kuat lagi Pak. Terbatas kekuatannya. Coba zaman dulu, masih muda. Turun ke sini, lompat ke sana, turun ke sini, masih kuat. Sekarang sudah terbatas. Kami juga terbatas. Maka itu yang masih muda-muda, masih ada kesempatan, lakukanlah yang baik. Ya, kekuatan kita ini terbatas. Manusia juga kalau kita mau mengandalkan. Tapi Tuhan tidak senang. Karena kalau kita mengandalkan manusia, kita sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi. Mengandalkan manusia, manusia juga terbatas. Saya melihat ada teman saya. Dulu dia seorang pengusaha. Pengusaha, dia ada di Madura. Wah, pertama kali dia ikut ambil bagian. Kedua kali dia ikut ambil bagian. Bahkan dia tulis di situ, Ciayu. Dia bilang, Ciayu, Ciayu. Tahu arti Ciayu? Semangat, semangat, semangat. Di Cina dulu pada waktu itu.
lampu tidak ada. Orang pakai lampu lentera. Kalau lampu sudah tidak ada, dimasukkan minyak. Dimasukkan minyak, dibakar. Dan orang baca pakai lampu lentera itu. Jadi dikatakan, Ciayu harus semangat, bakar terus, semangat. Sekarang dia ketemu sama saya, dia lari Bapak Ibu. Loh, saya bilang, kenapa kamu lari? Barusan ketemu sama saya, kenapa kamu lari? Wes aku tidak bisa ikut sampean. Saya tidak bisa ikut, dia bilang. Loh, saya bilang selama ini engkau dengan saya berbulan-bulan, baru 2-3 kali saja. You sumbang juga paling 500.000, 1 juta. Kenapa sudah tidak? Tidak bisa Pak. Kita masih butuh banyak. Kenapa? Mata hatinya masih tertutup. Maka itu Bapak Ibu, kita tidak bisa mengandalkan. Tapi juga kalau Tuhan katakan, aku akan menghukum orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan. Hukumnya Tuhan itu apa? Coba kita lihat, hukumnya Tuhan itu apa? Tolong keluarkan ayat yang ke-6. Itu hukuman Tuhan. Ia seperti tanaman yang tumbuh di padang, di tanah tandus, sunyi sepi dan bergaram, tak pernah mengalami kebaikan. Ya ini, hukumannya ini. Ibaratnya seperti pohon ditanam di tanaman yang tandus. Tempatnya kering, gersang. Barusan teman saya, dia sepupu saya, dia kerja sayur asin. Sayur asin itu kalau dimasak dengan tulang rebis babi, wow, sayur asin itu. Jadi dia buat dan barusan dia kirim kepada saya, Pak Herman, ini sayur asin. Saya kirim Pak Herman 20 bungkus. Pak Herman bikin ya, masak ini. Kalau mungkin jemaat juga mau, tidak apa-apa. Beli 50.000, dapat 6, ekstra 1. Saya bilang sama dia, kapan sih kok kerja begini kok kaya? Dia bilang tidak apa-apa, ini kerja senang-senangan. Ya, tapi dia membutuhkan bahannya, sayur. Dan pada waktu sekarang ini musim hujan, dia tulis itu, terima kasih Tuhan Yesus, sayur hijau saya ini tumbuh, airnya banyak, puji Tuhan. Karena pada waktu itu hujan tidak ada tandus, kering, mati semua. Sama juga ini. Kalau kita tidak andalkan Tuhan, kita ibaratnya seperti pohon ditanam di tempat yang kering, ditandus, tidak mendatangkan buah, tidak ada hasil. Maka itu Bapak Ibu, orang yang mengandalkan kekuatan, mengandalkan manusia, hidupnya setiap hari stres terus. Bapak Ibu ingat, minggu lalu saya berbicara, ada teman saya, 15 miliar sudah ketenggelam. Ya, dia bilang mati saya dalam minggu ini, habis saya. Barusan kemarin saya telepon sama dia. Saya bilang kepada dia, gimana, kamu sudah mati apa tidak? Iya. Dia bilang, waduh, dia bilang susah sama Bapak Pendeta. Kita mau datang sama Bapak Pendeta, minta pinjam uang, Bapak Pendeta tidak kasih. Dia melihat saya, ini bahwa saya ini banyak uang. Saya mau pinjam sama Bapak Pendeta, tidak kasih. Saya bilang, bukan saya tidak kasih. Kami punya majelis yang ada, namanya Ibu Cu. Dia kalau keluarkan uang itu, dia harus tanya betul-betul uang ini untuk apa. Kalau pinjamkan orang tidak boleh, kalau uang untuk pekerjaan boleh. Wah percuma dia bilang, mau minta pinjam uang. Datang sama saya suami istri, datang mau pinjam uang. Tapi di situ saya menginjil kepada dia. Emas dan perak aku tidak punya, yang ada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ajarkan kepada dia, kau berharap sama Tuhan. Seperti apa tadi yang dikatakan di dalam ayat 7. Kalau kita berharap kepada Tuhan Bapak Ibu, itu adalah orang-orang yang rohaninya. Saya berbicara ini, saya lagi praktek dalam kehidupan saya. Saya harus praktek dalam kehidupan saya. Berharap sama Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Kecuali kalau Tuhan suruh engkau jalan ke sini, engkau jalan ke sana, ya oke. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, kita teriak kepada Tuhan, nanti Tuhan tahu, Tuhan kirimkan. Minggu lalu, jam 10 malam, Tuhan pakai satu orang kirimkan uang sama saya 5 juta. Saya kaget.
ini dana sudah habis. Tidak ada. Tapi Tuhan bisa jam 10 malam kirim. Saya angkat telepon, kenapa? Saya bilang, engkau bisa kirimkan. Dia bilang, saya disuruh Tuhan. Dah gampang, hari Minggu malam. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan Bapak Ibu, itu yang Tuhan mau. Kita bisa berharap kalau kerohanian kita itu tinggi. Kita ada di dalam kebenaran, jadi mantap kita berharap. Kemarin relief ini sudah selesai. Membutuhkan dana banyak Bapak Ibu. Saya hanya berlutut datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Ini relief, tukang ini tidak bisa kita tunda Tuhan. Dia selesai harus siap uang kontan, harus siap uang kontan. Tuhan, siang-siang saya sudah harus siapkan uang kontan dengan jumlah yang cukup banyak. Ya sudah selesai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia datang, sudah selesai. Saya berbicara sama dia lagi. Ini relief yang 2 engkau kerjakan. Bicara semua. Yang lalu ada satu pemborong minta 29 juta. Tapi di sini orang ini saya berbicara bisa kurang dan lain-lain segala semua. Oke, berbicara. Oke, kamu kerja lagi. Relief ini. Ada Tuhan Yesus di Taman Getsemani yang sedang berdoa. Ada perjamuan kudus yang sedang kita akan buat. Di situ buat, oke, jalan. Bagaimana sisanya pembayaran ini? Saya hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan taruh, engkau lakukan ini, engkau lakukan ini. Selesai, dan saat itu juga selesai, dan saya video. Lunas ya, kita melihat. Tidak usah kita lari kiri, lari kanan, kepala di bawah, kaki di atas. Seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 127 ayat 2. Dengan susah payah mendapatkan roti untuk makan. Dari pagi sampai malam dengan susah payah tidak. Tuhan buatkan kepada kita pada waktu tidur pun Tuhan kasih. Kepada siapa? Yang dikasihinya. Saya berdoa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo kita berusaha supaya kita itu dikasihi Tuhan. Jangan sampai tidak dikasihi Tuhan. Kalau tidak dikasihi Tuhan, kita tidak diingatkan. Maka itu kita berusaha, ayo berusaha supaya hidup kita ini menyenangkan hati Dia. Mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Bapa di surga itu ingat terus sama kita. Ingat terus sama kita apa ya yang kita harus perbuat. Itu yang paling penting. Coba Mazmur 127 ayat 2 bagian terakhir. Dia berikan kepada kita pada waktu tidur. Pada waktu tidur. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya. Apa? Pada waktu tidur. Apakah kita ini dicintai apa tidak? Dia mau memilih kita kan dia melihat kita. Karakter kita, sifat watak kita, attitude kita, segalanya semua. Dia kan melihat. Kalau dia melihat ini senang, ya sudah pasti. Tolong panggil anak sekolah ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berusaha agar supaya kita ini dicintai. Bagaimana Pak? Lakukan kebenaran firman. Ada di dalam jalannya Tuhan. Tuhan katakan setia kepada Dia. Lakukan berkorban. Berkorban hidup ini bukan hanya berkorban uang saja. Hidup kita ini kita pakai bisa menjadi berkat bagi orang lain. Seperti tadi, ayo Andre, kamu pergi tangani, bawa adikmu. Ya, pergi ke sana, karena sudah lama tidak ketemu orang tua ini. Ayo pergi. Tapi adiknya bilang, saya ada kerjaan gini-gini, oke. Selesai Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Andre selesai, pulang. Tiba-tiba ada yang telepon sama Andre. Andre, kamu ke sini dulu. Pulang bawa TV. Nanti ada TV. Ya, pulang bawa TV. Pulang bawa alat pres minum, pulang bawa ini, pulang bawa makanan dan lain-lain. TV itu ada sekarang di kantor. Saya bingung, saya lagi berdoa. Ini TV mau tak kasih siapa Tuhan? Ya. Pulang dibawa TV. Saya lihat dari atas dengan CCTV, kok ada TV. 51 inch. Jadi dibawa pulang sama Andre TV. Zaman sekarang mana ada orang mau enak-enak kasih kayak gini. Karena apa yang kau tabur itu kau tuai.
Kau tabur sedikit akan tuai sedikit. Kau tabur banyak, engkau akan tuai banyak. Ini berbicara bukan hanya uang saja. Kehidupan kita tabur berbuat yang baik, engkau akan tuai. Tiba-tiba panggil. Ya, ayo Andre ke sini. Kau lihat ini. Bahkan kemarin saya punya alat masak Signora baru Grace. Ya, baru Grace tidak pernah dipakai. Wes nanti ambilan ini dia bilang. Saya punya alat ini, saya punya alat ini, saya punya alat ini. Tapi kalau punya Signora tidak pernah dimasak, dipakai untuk apa disimpan? Dia simpan saja, tidak pernah dipakai. Kalau karena Ibu Gembala sudah pakai terus setiap hari. Ya, maka itu saya juga pesan ya anak-anakku yang ada di sini. Kalian ini ibu-ibu suka masak. Ya, perhatikan. Saudara Atalia yang sebentar jadi mama, bukan hanya jadi mama saja, bisa belajar masak. Kasih makan suami, tidak bisa berharap dengan mama mertua terus. Kamu juga harus bisa masak. Itu kan anak saya. Yang ada di sini semua. Suami-suami kamu urus, kasih makan, urus semua. Ya. Saya tidak memuji, ya kita saudara Tiffany ini hebat ya. Cuma saya tidak pernah coba rasa masakan dia bagaimana, saya tidak pernah rasa. Ya, tiap hari dia masak, tiap hari dia masak, tiap hari dia masak. Bahkan waktu Ivon ada di luar kota, itu semua pekerjaan itu saya limpahkan kasih sama dia. Hari Sabtu dia harus masak, bangun pagi-pagi masak. Saya bilang jadilah makanan ini apa tidak. Masak. Harus bisa masak. Kita belajar. Maka itu anak saya Kesia. Kita harus didik. Orang tua harus didik. Ini saya keluar sedikit dari firman. Orang tua itu harus didik anak-anak itu. Sebelum mereka menikah. Supaya di rumah ajar dulu masak. Karena waktu dia sudah menikah. Dia harus urus suami. Dia punya rumah tangga. Jangan tidak bisa masak. Aduh gimana. Harus bisa masak. Tiap hari. Maka itu Eng punya nama saya sudah rubah. Setiap pagi 4:30 namanya Jus Eng. Ibu Cu tertawa. Namanya Jus Eng. Eng bangun Eng. Bangun. Papa putar 1 kali datang itu jus sudah selesai. Wes tala Eng. Gak boleh malas. Bangun. Ya. Bangun. Kadang juga masih malas. Saya pulang dari olahraga jalan. Saya masuk mau minum itu jus. Jusnya belum ada. Orangnya lagi ngorok. Tapi waktu saya teriak. Ya turun. Papa putar 1 kali lagi ya. Putar 1 kali lagi. Jus sudah ada. Saya minum. Habis saya minum. Itu jus itu masuk di dalam perut saya. Saya permisi. Puk, 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 puk. Enak. Nah, kita melihat, kita didik. Selesai doa pagi, mamanya sedang masak untuk buat sama saya masakan. Ayo bantu mama. Belajar. Sebab sekali kelak engkau punya rumah tangga. Ayo, belajar. Jangan sampai tidak. Saya punya anak-anak semua di sini sudah pintar-pintar. Devina ini pintar masak. Benar. Ini ada orang yang datang dari luar pulau mau lihat Devina. Sampai sekarang tidak berani datang. Pintar masak. Papanya. Semua dia yang urus masak. Maka itu penting sekali. Urus ayo. Papanya setiap hari. Ya Pak Kosin, minumannya, jus itu sudah dibuat, sudah Pak Herman. Malah dia potong-potong lagi, saya makan ini buah. Jus sudah, sudah Pak Herman, sudah segala semua. Ayo, jadilah contoh, jadilah teladan, sesibuk apapun. Istri saya dari pagi tadi sudah ibadah, selesai, sudah urus, siang jam 12 lebih. Saya tidak tahu kok dibawa umek kiri, umek kanan, umek kiri.
Jam 3, setengah 3 dia sudah naik di atas, dia sudah siap jasnya saya, dia sudah setrika, bajunya saya dia sudah siapkan setrika, semua sudah disetrika, sepatu saya sudah dilap segala semua. Pada waktu saya turun ke bawah, kopi sudah ada, saya lihat di dalam kotak ada apa? Kue. Loh ini kue dari mana? Kue ini dia buat untuk apa? Saya berpikir, oh untuk suami makan. Jadi makan kue lagi. Jadi sudah dari jam 12 dia sudah urus semua, bikin kue langsung makan. Jadi semua bajunya sudah siap, baru selesai dia naik tidur. Kenapa dia naik tidur? Dia masih setrika bajunya suami, sepatunya pagi sudah dilap, sore dilap lagi. Semua sudah ditoto yang rapi. Maka itu mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah ibu-ibu di rumah begitu juga sama suami? Saya tidak tahu. Tapi kalau tidak, ayo ibu-ibu surya kebenaran harus seperti itu. Ini didikan yang baik. Maka itu Tuhan Yesus itu baik. Dia didik kepada kita. Jangan kita hanya dapat uang, kita pakai makan itu dengan pesan. Racun semua itu yang makan di luar. Tambah vicin, tambah ini. Baik, saya sudah tidak perpanjang lagi. Ya, waktu sudah selesai. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya minta pemusik, singer, apa yang sudah